ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat. Dan pada pagi hari ini, insyaallah kita akan memulai kajian kitab hadis silsilah hadis sahih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, diringkas oleh Syekh Masyhur dan ditartib sesuai dengan tertib fikih. Dimulai dari al-akhlaq wal birru wassilah. Pembahasan tentang akhlak, kebaikan dan silaturahim. Hadis nomor 1, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Az-Zubair wa baina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Zubair yaitu Ibn Awwam dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang disebut dengan al-mu'akhah, ya, persaudaraan, di mana Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Di mana di awal-awal ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, kaum muhajirin, ya, mereka miskin, tidak punya apa-apa karena hartanya mereka tinggalkan di kota Mekah dan disita oleh orang-orang musyrikin. Sehingga mereka pergilah ke kota Madinah tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang ada di badan mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW pun, ya, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang disebutkan dalam riwayat ada sekitar 80 orang atau 100 orang. Di mana Abu Bakar disaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Umar dipersaudarakan oleh Itban bin Malik. Abu Ubaidah bin Jarrah dipersaudarakan dengan Abu Talhah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Az-Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud. Abu Ja'far bin Abi Talib dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal. Mus'ab bin Umair, ya, dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Dzar Al-Ghifari dipersaudarakan dengan Al-Mundhir bin Amr. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Talhah bin Ubaidillah, ya, dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Bilal bin Rabah dengan Abu Rawaihah. Itu kejadian waktu di kota Madinah, di mana tadinya, Pak, persaudaraan ini saling waris mewarisi. Tapi kemudian, ya, persaudaraan yang tadinya saling waris mewarisi itu dihapus oleh Al-Quran. Dihapus oleh Allah, firman Allah dalam surat Al-Anfal di ayat yang paling terakhir. Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham, sebagian mereka lebih layak untuk mewarisi daripada sebagian yang lainnya. Maka kemudian waris mewaris itu pun dimansukh, dihapus hukumnya.
Yang ada kemudian adalah persaudaraan saja. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Itu persaudaraan seagama, seiman. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menyebutkan tentang firman Allah, walikullin ja'alna mawaliya, dan untuk setiap orang kami jadikan padanya maula. Kata beliau, anna nasikh mirathil halif hadhil ayah, wa yang memansuh hubungan saling mewarisi itu, persaudaraan tadi, adalah ayat ini. Dan Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Kata Ibnu Abbas, kana rajul yuhalifu rajul laisa bainahuma nasab fayarithu ahaduhuma al-akhar fanasakha dzalikal anfal. Dahulu seseorang itu dipersaudarakan dengan yang lain dan saling mewarisi, padahal mereka tidak punya hubungan nasab sama sekali. Kemudian dihapuslah ya saling mewarisi tersebut oleh surat Al-Anfal. Ya, itu firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Dan ulul arham itu sebagian mereka lebih layak untuk mewarisi sebagian yang lainnya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian pula Al-Imam As-Suhaili berkata, akhar Rasulullah SAW baina ashabihi hina nazalul Madinah liyudhiba anhum wahsyatal ghurbah. Tadinya Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabatnya, yaitu kaum Muhajirin dengan Ansor, ketika mereka hijrah ke kota Madinah. Supaya apa? Supaya menghilangkan kesenjangan saat kaum Muhajirin datang ke kota Madinah itu. Dan supaya terjadi persaudaraan yang kuat di antara mereka. Sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham, orang-orang yang punya kaitan rahim, itu sebagian mereka lebih layak mewarisi dari sebagian yang lain. Maka Allah pun kemudian memansuh, ya, menghapus hukum daripada saling mewarisi tersebut. Jadi yang ada apa? Itu ukhuwah fillah, persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akhi, dalam persaudaraan kita semua bersaudara, sesama kaum muslimin bersaudara. Karena Allah sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu apa? Bersaudara. Tapi tentunya Pak, dalam Islam itu persaudaraan ada hak-hak yang harus diperhatikan. Ya. Apa hak-hak persaudaraan sesama muslim? Banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya kata Rasulullah SAW, hakul muslim al-muslim sittah. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu, ucapkan salam. Ya. Kalau bertemu, ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Wa idza marida fa'udhu. Yang kedua apa? Kalau dia sakit, jenguk. Ya. Dan menjenguk orang sakit, saudara kita yang sakit itu Masya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila wa idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang berikutnya apa lagi? Apabila saudaramu mengundang kamu, mengundang makan misalnya, atau mengundang pernikahan, maka datangi, ya.
Jadi kalau kita diundang sama teman kita, saudara kita, dan kita sudah mengiyakan, wajib datang, Pak. Kecuali kata para ulama, kalau kita punya udzur yang syar'i. Atau misalnya di tempat undangan itu, di situ terdapat maksiat yang kita tidak bisa mengingkarinya. Maka pada waktu itu tidak datang pun nggak masalah. Ya. Di antara hak persaudaraan apalagi, Pak? Ya, apabila dia meninggal, maka urus jenazahnya. Ya, fasyayyi'hu, ikuti sampai ke kuburnya. Setelah kita menyolatkan, kita kuburkan. Ya. Wa idza stansahaka fansahu, kalau dia minta nasihat, beri nasihat, kata Rasulullah SAW. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian pula, Pak, di antara hak persaudaraan apa? Menutupi aib sesama muslim. Tidak boleh membongkar aib sesama muslim. Rasulullah SAW sabda, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Kecuali kalau aibnya ini, Pak, sangat membahayakan kepentingan orang banyak. Dan dia melakukannya juga, ya. Nah, yang kedua yaitu ketika dia melakukan aibnya itu terang-terangan di depan manusia. Adapun kalau aibnya membahayakan orang banyak, ya, seperti para koruptor, maka pada waktu itu ya nggak masalah, ya, supaya orang selamat, karena koruptor itu kan membahayakan negara, membahayakan, ya, bangsa. Demikian pula orang yang melakukan maksiat terang-terangan, kata Rasulullah SAW apa? Kullu ummati mu'afan illal muhajirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan, kata Rasulullah SAW. Ya. Di antara hak sesama muslim apalagi, Pak? Itu menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan. Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan, sukailah untuk orang lain. Ya, antum suka enggak kalau dikasih nikmat? Suka kan? Kita juga harus suka kalau saudara kita dikasih nikmat. Banyak di antara kita terkadang ketika melihat kenikmatan yang diberikan kepada saudara kita, panas hati kita tuh, Pak. Dengki. Ya. Maka orang seperti ini menunjukkan imannya kurang. Imannya tidak sempurna. Harusnya kalau kita melihat saudara kita dikasih kenikmatan, kita juga ikut senang dong. Seperti halnya kalau kita dikasih apa? Kenikmatan. Ya, bukan malah dengki. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi hartanya itu. Demikian pula sebaliknya. Jangan menyukai untuk saudara kita apa yang kita tidak sukai untuk diri kita. Yang kita tidak suka untuk diri kita, jangan kita suka untuk saudara kita. Antum mau nggak digibahin orang? Nggak mau, maka jangan suka gibahin orang. Antum mau nggak? Ya, kalau kesalahan antum ditertawakan orang, mau? Nggak mau, ya udah, jangan suka mentertawakan kesalahan orang. Apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan kita sukai untuk saudara kita. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, ya akhi, jadi kaum muslimin, kaum mukmin itu bersaudara, Pak. Maka untuk mengokohkan persaudaraan itu, Pak, harus ada apa? Tawasau bil haqqi
tawasaw bi as-sabr. Seperti firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Terus adik-adik hafal nggak? Illa alladzina amanu. Hah? Kamu hafal nggak? Surat wal asri. Masa nggak hafal? Surat pendek loh. Wal asri innal insana lafi khusr. Terus nggak apa? Illa alladzina amanu wa amilus solihat. Terus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan apa? Merugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah itu, kalau kita bersaudara itu harus ada saling berwasiat, Pak, saling menasihati. Kalau kita melihat teman kita jatuh kepada kesalahan, jangan ditertawakan, tapi ingatkan, nasihati dengan baik, supaya dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Karena kita yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Kita butuh orang yang mengingatkan kesalahan kita, Pak. Cuman masalahnya terkadang yang bermasalah diri kita. Masalahnya apa? Kitanya nggak bersedia diingatkan gitu. Ya. Teman kita udah ngingetin kita tentang kesalahan kita, malah muncul keangkuhan dalam hati kita, kesombongan, nggak mau diingetin. Yang ngingetin kesalahan kita malah kita musuhi. Wah ini, ya, ini bermasalah keimanan kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini persaudaraan. Semua kita bersaudara, sesama muslim apa? Bersaudara. Tapi persaudaraan bukan berarti kita membiarkan saudara kita jatuh kepada maksiat, bukan. Persaudaraan tidak membuat kita membiarkan saudara kita tenggelam dalam kesesatan, tidak. Kalau kita cinta saudara kita, selamatkan ia dari api neraka. Ya, makanya ketika kita menjelaskan kepada manusia tentang ini sesat, ini benar, ini syirik, ini tauhid, dalam rangka apa? Karena kita mencintai kaum muslimin. Kita tidak ingin saudara kita jatuh kepada apa? Kepada kemaksiatan. Kita tidak ingin saudara kita jatuh kepada kesesatan, saudaraku seiman. Ini bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Makanya dalam persaudaraan itu penting, Pak, yang namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta, saling mencintai karena Allah, saling membenci pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman yaitu apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah semuanya. Ya. Kalau kita cinta sama saudara kita karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi karena ketakwaannya, karena keimanannya. Nah itu dia cinta karena Allah. Dan kita benci karena Allah, karena benci dia memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang beriman tuh, Pak, yang berbuat maksiat, dari satu sisi kita cintai karena keimanannya, dari satu sisi kita benci karena maksiatnya. Ya.
Nah, karena kita cinta sama dia, karena sayang sama dia, kita ingatkan kesalahannya. Kita dakwahkan ia kepada kebaikan supaya dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. An Abi Mas'udin Al-Badri marfu'an. Akhiru ma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah meridainya, secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ucapan kenabian yang terakhir yang masih didapatkan oleh manusia adalah, apabila kamu tidak merasa malu, silahkan kamu melakukan apa yang kamu suka. Ucapan Nabi paling pertama maksudnya ya, min kalamin nubuwatil ula, kenabian pertama. Nabi pertama siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kalau Rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, dari ucapan Nabi pertama yang masih didapatkan oleh manusia sampai hari ini adalah, kalau kamu tidak malu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Apa maksudnya apa? Kalau kamu tidak malu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Dalam hal ini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ya. Penafsiran pertama, bahwa hadis ini min babit tahdid. Hadis ini dalam rangka mengancam. Artinya kalau kamu tidak malu, silakan kamu lakukan semau kamu, sebagai ancaman. Ya. Sebagian lagi ulama berpendapat yang dimaksud dengan hadis ini yaitu pengabaran bahwa orang yang tidak punya malu itu, Pak, dia akan melakukan seenaknya. Orang yang melakukan seenaknya itu artinya dia tidak punya apa? Tidak punya malu. Ya. Makanya kita lihat, Pak, ketika wanita sudah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak peduli sudah. Zaman orang-orang tua kita terdahulu, yang namanya pacaran itu aib. Laki-laki perempuan berduaan aib di zaman dulu itu. Di zaman orang tua kita terdahulu. Wanita-wanita zaman dahulu masih punya rasa malu, Pak. Zaman sekarang perempuan sudah nggak punya rasa malu. Dia pakaiannya UKMC, mempertontonkan aurat. Laki-laki perempuan pacaran nggak peduli. Dicabut rasa malunya, sudah nggak malu sudah. Maka orang kalau sudah dicabut rasa malunya, maka dia tidak akan merasa malu untuk berbuat maksiat di hadapan manusia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, betapa pentingnya kita punya sifat rasa malu. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari apa? Iman. Malu itu bagian dari iman. Dalam satu hadis lain riwayat Muslim, al-haya'u khairun kullu. Malu itu baik semuanya. Ya. Bedakan ya, malu dengan lemah. Beda, Pak. Kalau antum mau menuntut ilmu malu. Aduh, malu saya menuntut ilmu. Kenapa kamu malu? Malu soalnya di sana majlis taklimnya orangnya udah pada pinter, saya kan masih bodoh. Itu bukan malu. Itu namanya lemah. Ya. Seharusnya kalau kamu malu dong kalau diri kamu bodoh. Gimana caranya supaya kamu jadi pinter gitu. Justru seharusnya rasa malu itu membuat kamu berani untuk duduk di majelis ilmu.
Kenapa? Karena hakikat malu itu, kata para ulama, adalah yang membawa kita kepada kebaikan, Pak. Bukan menghalangi kita dari apa? Kebaikan. Kita terkadang ketika bertamu, Pak, ketika bertamu ditawarin makan, terus malu kita, aduh nggak usah, kenyang, padahal keroncongan. Ya, ini malu bukan, Pak? Bukan. Sebab kalau dia malu, harusnya dia membawa kepada kebaikan, bukan kepada dusta, kebohongan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itulah ya akhi, Rasulullah mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Ya, kita harus malu. Apa yang kita malu kepada manusia, kepada Allah lebih malu lagi kita. Kalau kita merasa malu, Pak, untuk ketahuan aib kita, untuk ketahuan dosa kita, maka itu kebaikan yang menyebabkan akhirnya kita berusaha, akhul Islam, saudaraku seiman, ya, untuk menjauhi dosa. Ya, nah ini jadi kata Rasulullah SAW, ucapan Nabi pertama yang masih didapatkan oleh orang-orang di zaman ini adalah, apabila kamu merasa tidak malu, maka silahkan kamu melakukan apa yang kamu mau. Ya. Hadis nomor 3. Saya tidak ingin mensyarahnya panjang-panjang, enggak, karena hadisnya banyak banget. Ya. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqada Ka'ban. Fasa'ala anhu faqalu marid. فخرج يمشي حتى أتاه فلما دخل عليه قال أبشر يا كعب فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب فقال من هذه المتألية على الله فقال هي أمي يا رسول الله فقال وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. Dari Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ka'ab, ya, Rasulullah SAW kehilangan Ka'ab, nggak kelihatan Ka'ab, ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kemana Ka'ab? Ya, udah lama nggak kelihatan. Maka para sahabat berkata, dia sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun kemudian keluarlah berjalan untuk menjenguk Ka'ab. Ketika masuk ke rumahnya, maka Rasulullah bersabda kepada Ka'ab, Abshir ya Ka'ab, bergembiralah hai Ka'ab. Maka mendengar itu ibunya berkata, ya, Hani'an lakal jannah ya Ka'ab, selamat hai Ka'ab. Ya, demi Allah kamu dapat surga. Ya, kenapa? Gara-gara ibunya mendengar perkataan Rasulullah tadi, Abshir ya Ka'ab, bergembiralah hai Ka'ab. Ya. Maka ibunya berkata kepada Ka'ab, selamat hai Ka'ab, demi Allah kamu dapat surga. Mendengar itu Rasulullah bersabda, siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah? Kata Ka'ab, dia ibuku hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada ibunya, dari mana kamu tahu hai Ummu Ka'ab bahwa Ka'ab itu bakalan masuk surga? Dari mana kamu tahu? Barangkali Ka'ab, ya, mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau mencegah sesuatu yang tidak mencukupinya. Artinya dia tidak berinfak padahal dia mampu untuk berinfak. Ya. Di sini kita ambil faedah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini menunjukkan bahwa seorang alim, seorang pemimpin, hendaklah dia memperhatikan keadaan teman-temannya, keadaan rakyatnya. Ya.
Di sini Rasulullah SAW kehilangan sahabatnya yang bernama Ka'ab. Sudah beberapa hari nggak kelihatan. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat, di mana Ka'ab? Kok nggak kelihatan? Nah, seperti itu kita harusnya Pak dalam berteman itu. Iya. Kalau kita kehilangan teman kita, kok yang tadinya biasa misalnya ketemu di masjid salat berjamaah, suka ketemu di majelis ta'lim, kok sekarang lama nggak kelihatan. Nah, bagusnya kita tanya, Pak, kemana? Barangkali dia sakit, barangkali dia ada masalah dan yang lainnya. Begitu ya akal Islam harusnya kita melakukan kepada saudara kita sesama muslim ya, teman kita yang selama ini kita kenal dia. Jangan cuek. Di zaman sekarang ini ya kita ini cuek banget, Pak. Ya. Kita kehilangan teman kita, peduli nggak nanya nggak apa. Nggak mau peduli udah. Allah ya akhi, ini bukanlah persaudaraan yang benar dalam Islam. Dalam Islam ya kita berusaha. Kalau kita kehilangan teman kita, lama nggak ketemu, coba perhatikan, barangkali dia sakit atau yang lainnya. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, Pak, yaitu istihbab iyadatil marid. Yaitu disunnahkan kita menjenguk orang sakit. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa menjenguk orang sakit itu hukumnya wajib. Ya, berdasarkan hadis bahwasanya Allah nanti berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat, "Ya abdi, hai hambaku, inni marid, aku sakit." Maka si hamba berkata, "Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau kan Tuhan semesta alam. Gak mungkin engkau sakit." Apa kata Allah? Temanmu si fulan sakit, kenapa kamu tidak kunjungi dia? Kalau kamu kunjungi dia, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Masya Allah. Kita tidak mengunjungi, tidak menjenguk teman kita yang sakit, nanti di hari kiamat ditanya sama Allah, Pak. Kamu tahu teman kamu sakit, kamu nggak kunjungi, kamu nggak jenguk dia. Kenapa? Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Namun kata Syekh Utsaimin, ya sakit seperti apa yang hendaknya kita atau yang wajib dikunjungi atau dijenguk? Kata beliau, yaitu sakit yang membuat dia tidak bisa keluar rumah. Sakit yang membuat dia tidak bisa keluar rumah. Adapun kalau dia sakit tapi masih jalan-jalan ke sana kemari, maka kata Syekh Utsaimin ini tidak wajib untuk dikunjungi. Tidak wajib untuk dijenguk. Ya. Dan mengunjungi orang sakit itu, Pak, pahalanya besar sekali ya. Man ada maridan fi sabah, kata Rasulullah SAW, siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, salat alaihi sab'una alfa malak, maka ia akan didoakan oleh 70.000 malaikat hatta yumsi, sampai sore hari. Subhanallah. Dan siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, kata Rasulullah SAW, maka ia akan didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat sampai pagi hari. Allahu Akbar. Wa kana fi khurfah min khurafil jannah. Selama ia menjenguk, ia berada dalam taman-taman buahnya surga, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita punya teman, Pak, sakit, jenguk. Ya. Kalau kita memang bisa menjenguk, jenguk. Ya. Kecuali kalau kita tahu kalau dia dijenguk merasa kerepotan atau nggak mau dijenguk karena ingin istirahat total, ya udah gimana lagi. Ya. Makanya adabnya kita WA dulu ke dia, SMS, saya bisa jenguk nggak? Ya kalau dia maaf ya, saya nggak mau dijenguk, saya mau istirahat total, ya udah kita nggak usah jenguk.
Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, hadis ini kita ambil faedah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ka'ab bin Ujrah, di mana beliau dia diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Faedah yang ketiga, ayat yang keempat, hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang sakit. Orang yang sakit itu, Pak, ya, sebetulnya diberi sama Allah kenikmatan, Pak. Apa kenikmatan orang sakit? Yang pertama, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dosanya apa? Digugurkan. Yang kedua, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, nikmat orang sakit apa lagi, Pak? Hah? Yang pertama tadi apa? Digugurkan dosa-dosanya. Yang kedua apa? Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, nikmat orang sakit dihindarkan ia dari mudorot. Apa mudorotnya? Ya, bisa jadi, Pak, dengan adanya sakit dia selamat dari mara bahaya yang akan menimpa dia. Allah hindarkan ia dari mara bahaya yang lebih berat dengan diberikan penyakit. Bisa jadi. Ya. Oleh karena itulah, kalau kita sakit itu hendaknya kita memuji Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kepada kita sakit, Pak. Pernah Rasulullah SAW ketemu sama orang Arab Badui. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamu pernah kena sakit kepala nggak? Nggak pernah ya Rasulullah. Saya nggak pernah sakit selama hidup saya. Pergilah orang Arab Badui itu, kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat penduduk api neraka, lihatlah ke orang itu. Iya. Bukan berarti orang yang nggak pernah sakit pasti neraka ya, Pak ya. Ini namanya waqi'atu ain. Tapi, Pak, sakit itu nikmat sebetulnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang mukmin yang Allah telah jamin masuk surga itu diberikan oleh Allah berbagai macam ujian, di antaranya sakit. Sakit kepala, pusing, dan yang lainnya. Itu semua menggugurkan dosa, alhamdulillah. Makanya bukan berarti kita mengharap-harapkan pengen sakit, tidak. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah sakit, ini sebetulnya kabar gembira, Pak. Kabar gembira buat kita. Makanya Rasulullah SAW ketika menjenguk Ka'ab, Rasulullah bersabda apa? Absyir Ka'ab, bergembiralah hai Ka'ab. Ya, kabar gembira buat orang yang sakit itu. Ya. Di sini kita ambil faedah selanjutnya yang kelima, Pak. Bahwa di antara adab menjenguk orang sakit, hendaklah kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang sakit itu merasa gembira, Pak. Jangan mengucapkan kata-kata yang bikin sedih, yang akhirnya malah menambah penyakitnya. Jadi kalau kita datang menjenguk orang sakit, kita ucapkan apa, Pak? Hah? Seperti yang Rasulullah ucapkan, tahur insyaallah. Rasulullah kalau menjenguk orang sakit suka mengatakan begitu, tahur insyaallah. Tahur itu artinya apa? Suci, bersih. Artinya bersih dari dosa. Ya. La ba'as tahur insyaallah. Nggak apa-apa. InsyaAllah penyakitnya sembuh biiznillah. Iya. Atau kita ucapkan tadi, absyir, bergembiralah kamu. Kamu sakit, Masya Allah, kamu harusnya gembira dong. Dengan sakit Allah gugurkan dosa kamu, dengan sakit Allah angkat derajat kamu. Ya, kamu gembira, Masya Allah. Insya Allah gak kenapa-napa sakitnya, biiznillah sembuh. Jadi kan si orang sakit ini punya semangat lagi, Pak.
Ya. Nah, ini saudaraku seiman. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kemudian faedah selanjutnya, saudaraku seiman, tidak boleh memastikan seseorang dengan surga atau neraka. Tidak boleh memastikan seseorang itu penduduk surga atau penduduk apa? Neraka, nggak boleh. Ya. Yang boleh memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memiliki surga, Allah pemilik api neraka. Maka kalau ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya bahwa si fulan pasti masuk surga, wajib kita yakini dia masuk surga. Rasulullah dijamin masuk surga nggak, Pak? Ya pastilah, Rasulullah pasti dijamin masuk surga. Mana dalilnya bahwa Rasulullah sudah dijamin masuk surga? Hah? Ada yang tahu? Hah? Adik-adik pada bengong. Apa dalilnya Rasulullah sudah dijamin masuk surga? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Yaitu sebuah telaga yang ada di mana? Di surga yang paling tinggi. Dari telaga inilah mengalir semua sungai-sungai surga. Itu al-kautsar namanya. Ya, makanya kan aneh, Pak. Ada seorang profesor yang terkenal di negeri ini mengatakan katanya Rasulullah belum dijamin masuk surga. Kan aneh. Sementara Allah sudah tegas mengatakan dalam ayat ini, Inna a'tainakal kautsar. Ya. Rasulullah juga menyebutkan beberapa sahabat masuk surga. Abu Bakar fil jannah, kata Rasulullah. Abu Bakar di surga. Umar di surga. Utsman di surga. Ali di surga. Talhah di surga. Zubair di surga. Ya. Dan juga dalam hadis disebutkan orang yang ikut perang Badar, mereka sudah dijamin masuk surga. Dalam ayat juga disebutkan dalam surat Al-Fatah bahwa orang yang ikut baiat ridwan, yaitu ya baiat di bawah pohon, sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Maka kalau kita mengatakan Abu Bakar di surga, iya ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya nggak boleh kita pastikan. Ustadz Badru pasti surga. Kata siapa? Dari mana? Mana dalilnya? Nggak ada jaminan. Ya. Ya kota Islam saudaraku seiman. Makanya orang yang jatuh kepada kemaksiatan, ya tidak boleh kita katakan, oh kamu berbuat maksiat pasti neraka, kamu nggak boleh. Orang yang jatuh kepada kebid'ahan, misalnya ahli bid'ah, nggak boleh kita katakan kamu pasti neraka, nggak boleh. Ya, kita hanya mengatakan siapa yang melakukan perbuatan maksiat maka dia diancam dengan api neraka. Dan siapa yang berbuat ketaatan maka bagi dia surga. Itu saja. Adapun kemudian kita memastikan si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti neraka, nggak boleh, Pak. Makanya di sini ya, ibunya Ka'ab berkata, "Hani'an laka ya Ka'ab." Ya. Selamat hai Ka'ab, bagi kamu surga. Mendengar itu Rasulullah bersabda apa? Siapa itu yang berbicara tadi? Kata Ka'ab, ibuku ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Dari mana kamu tahu hai Ummu Ka'ab? Dari mana kamu tahu bahwa Ka'ab masuk surga? Barangkali dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Barangkali dia mencegah hak yang harusnya dia lakukan. Dari mana dia kamu tahu? Masya Allah. Makanya kata Ibnu Taimiyah, Pak, orang yang diancam masuk neraka bisa jadi nggak masuk neraka, Pak.
Kenapa? Barangkali ia taubat di akhir hayatnya, kita tidak tahu. Atau barangkali dia punya kebaikan yang besar di sisi Allah, sehingga Allah gugurkan dosa-dosa dia. Atau barangkali dia diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, sehingga Allah pun ampuni dosa-dosanya. Atau dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah maafkan dia. Makanya kita nggak boleh memastikan seorang muslim yang jatuh kepada kesesatan atau kemaksiatan sebagai penduduk neraka. Dan tidak boleh juga memastikan seorang muslim yang berbuat ketaatan bahwa dia pasti masuk surga. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya apa. Tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Dan inilah Pak, bedakannya Pak, menghukumi seseorang di dunia dengan menghukumi seseorang akhirat itu beda Pak. Kalau kita menghukumi misalnya, si fulan sesat, boleh tidak? Boleh kalau memang buktinya otentik. Ya, si fulan tuh sesat tuh pemikirannya, karena dia mengkafirkan para sahabat misalnya. Si fulan tuh sesat tuh karena dia mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Boleh, nggak apa-apa kalau memang ada bukti jelas. Tapi Pak, mencap sesat itu bukan dan tidak sama dengan memastikan neraka. Bedakan itu. Ya. Makanya ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa anwa finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu di neraka. Apakah hadis ini sedang memastikan bahwa setiap orang yang berbuat bid'ah pasti neraka? Bukan. Hadis ini kata para ulama mimbabil wa'id. Ya. Hadis ini sebatas mengancam bahwa orang yang melakukan bid'ah terancam masuk neraka. Bukan memastikan, bukan. Paham tidak? Makanya banyak orang salah karena tidak paham masalah ini, Pak. Ketika mereka mendengar kita bahas tentang bid'ah, wah, ini pengadilan akhirat nih. Ya. Main bid'ahin aja, main ini. Kalau kita katakan, akhi, membahas ini bid'ah, ini maksiat, ini salah, ini benar, kalau memang jelas ya ilmunya dari Allah dan Rasulnya dan sudah dibicarakan oleh para ulama terdahulu, enggak masalah, silakan. Tapi itu bukan berarti sedang memastikan seseorang itu pasti neraka, bukan. Ya. Karena untuk seseorang dipastikan surga atau neraka itu hanya hak Allah saja, bukan hak kita. Hanya Allah yang Maha tahu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ada orang datang ke saya, Ustaz, si fulan itu kan kita tahu bersama dia pemikirannya sesat, tapi kok meninggalnya kayaknya bagus ya Pak Ustaz. Padahal dia sesat loh Ustaz, kok meninggalnya bagus gitu, kayak husnul khotimah gitu, ada tanda-tanda husnul khotimah. Nah, disinilah Pak, seakan-akan kita itu kalau ngelihat orang sesat, harapannya matinya juga su'ul khotimah. Salah ini. Ya. Kalau ada yang kita tahu selama ini dia tersesat jalan, kok matinya husnul khotimah, bisa jadi tadi sudah kita sebutkan, bisa jadi dia taubat, kita nggak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Atau bisa jadi dia punya kebaikan di sisi Allah yang sangat besar, sehingga Allah memaafkan dosa-dosa dia. Atau bisa jadi ya orang ini ditimpa oleh Allah musibah yang berat dalam hidupnya, dan ia sabar berharap pahala di sisi Allah.
sehingga Allah pun maafkan dosa-dosanya. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan samakan vonis di dunia dengan vonis apa? Akhirat. Jangan disamakan. Menghukumi sesuatu itu sesat harus Pak, kalau memang jelas ada dalilnya di Al-Quran dan hadis, dan telah menjadi ijma para ulama bahwa itu sesat. Ya, harus kita katakan itu sesat. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Hadis selanjutnya yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadu rijali ila Allah al-alad al-khasim. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah, nih dengerin nih adik-adik, ini ada orang yang paling dibenci sama Allah, siapa itu? Jangan sampai kita semua punya sifat ini. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat dan suka bertengkar. Ya. Al-alad, kata Imam Nawawi, dari kata ladi dail wadi. Artinya, ya, dia kalau berdebat kemudian kalah, berusaha untuk mengalahkan lawannya. Ya, padahal sebetulnya dia kalah. Dia nggak punya hujah, nggak punya alasan. Tapi tujuannya pengen menang. Dan memang dia senangnya berdebat aja. Al-Khasim, yaitu orang yang senang bertengkar. Ya, senang berdebat dan bertengkar. Hadis ini saudaraku seiman menunjukkan ya bahwa perdebatan dalam Islam itu tercela. Dalam Islam perdebatan itu apa? Tercela. Kalian jangan suka menjadi orang yang suka berdebat ya adik-adik ya. Ya. Dan kita juga tidak bisa mengambil ilmu dari perdebatan, nggak bisa. Makanya Imam Malik berkata apa kata Imam Malik? Ya. Apakah setiap kali ada orang yang lebih hebat debatnya, lalu kita ikuti dan kita tinggalkan kebenaran? Gak mungkin. Karena orang yang kalah berdebat itu Pak, bukan berarti dia di atas kesalahan, belum tentu. Orang yang kalah berdebat itu bisa jadi dia di atas kebenaran, tapi dia tidak punya hujah. Ilmunya kurang. Karena ilmunya kurang, untuk menegakkan kebenaran kalah. Ya, sangat jadi. Padahal dia di atas kebenaran, di atas sunnah, tapi karena kekurangan ilmu, akhirnya kalah. Nah, kalau kita menuntut ilmu lewat perdebatan, rusak agama kita. Pernah suatu ketika ada orang datang ke Imam Malik dan dia berkata, aku mau berdebat denganmu. Kata Imam Malik, kalau aku kalah, kamu harus ikut aku. Kalau kamu yang kalah, ya aku ikut kamu. Kalau datang yang ketiga terus dia menang, ya kita ikut dia. Ya subhanallah, kata Imam Malik. Seperti itukah cara beragama? Orang yang berdebat, yang senang berdebat itu Pak, agamanya mudah pindah-pindah Pak. Agamanya mudah pindah-pindah. Nah, agama bukan untuk diperdebatkan, akhi. Agama sudah jelas dalilnya ada Al-Quran, hadis, ijma. Kewajiban kita pelajari, amalkan, bukan untuk memperdebatkan. Berdebat boleh kata para ulama kalau keadaannya darurat, terpaksa kita harus berdebat dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran, dan syaratnya apa? Syaratnya orang yang berdebat harus punya keilmuan yang cukup untuk menegakkan kebenaran dan membantah ya syubhat-syubhat.
pemikiran dan argumentasi orang-orang yang di atas kesalahan tersebut. Makanya Rasulullah SAW, Pak, dalam hadis-hadis yang sahih menjamin orang yang meninggalkan perdebatan, Pak, dengan apa? Dengan surga, dengan rumah di surga. Dalam hadis surat Abu Daud Rasulullah bersabda, "Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa huwa muhiq wa in kana muhiqqan." Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di atas kebenaran. Lihat. Sampai Rasulullah menjamin, aku menjamin dengan rumah di surga, di pinggiran surga. Masya Allah. Pinggiran surga. Lebih baik mana? Pinggiran Jakarta apa pinggiran surga? Pinggiran Jakarta, ya nggak ada apa-apanya. Pinggiran surga, saudaraku. Rumah di pinggiran surga buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Masya Allah. Ya. Ya akhi, maka dari itulah tinggalkan perdebatan, jauhi perdebatan. Maka di sini Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang senang berdebat dan senang bertengkar. Jauhi sifat ini. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, demikian saya kira cukup sampai di sini. Barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, tapi mohon maaf Pak ya, ditulis qadarullah, telinga saya lagi ada masalah ini. Lagi kurang bisa dengar. Kenapa sih Ustadz susah menangis ketika tahajud? Kalau mata kita nggak bisa nangis, itu pertanda hati kita keras. Hati yang keras biasanya karena akibat banyak maksiat. Maka kalau hati kita, Pak, keras, ya, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, banyak taubat. Ya. Makanya di antara doa yang Rasulullah SAW panjatkan, Rasulullah SAW berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yusma, wa a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar. Aku berlindung dari 4 perkara ini, ya Allah. Ya. Membaca istighfar untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa mengangkat derajat orang tua? Bisa banget, Pak. Sebutkan dalam hadis bahwa ada seseorang diangkat derajatnya tinggi di surga. Lalu kemudian orang ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, dari mana aku dapat derajat tinggi di surga ini?" Apa kata Allah kepada hamba ini? "Bistighfari waladika lak." Karena anakmu yang senantiasa memohonkan ampunan buat kamu. Masya Allah. Gara-gara anaknya, Pak, yang selalu mendoakan supaya bapaknya diampuni. Gara-gara itu Allah angkat derajatnya tinggi di surga. Masya Allah. Ya. Maka dari itu kita sebagai anak jangan lupa untuk senantiasa mohonkan ampunan buat siapa? Buat orang tua kita. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya.
Apakah larangan memastikan seseorang masuk neraka juga berlaku untuk orang kafir yang meninggal di atas kekafirannya? Kalau kita yakin bahwa dia mati di atas kekafirannya dan pasti, boleh, nggak apa-apa. Kita mengatakan si fulan di neraka. Berdasarkan hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada memerintahkan seorang sahabat, tidaklah engkau melewati kuburan orang kafir kecuali engkau berikan kabar gembira dengan api neraka. Iya. Makanya dalam ayat itu surat apa itu At-Taubah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Ya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Tidak boleh seorang nabi, demikian pula orang beriman, memohonkan ampunan buat orang-orang musyrikin setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk api neraka. Artinya setelah jelas bahwa dia mati di atas kekafiran. Ana mohon doanya buat anak, istri-istri anak, anak-anak anak. Semoga Allah mengampuni antum dan istri-istri antum dan anak-anak antum. Dan diberikan oleh Allah kepada antum rahmatnya istiqomah sampai akhir hayat. Anak ketahuan poligami Ustadz. Setelah jalan 5 tahun. Istri pertama, anak awalnya marah dan menangis terus. Ya lumrah Pak. Karena yang namanya wanita pasti nggak bakal mau dimadu. Ya. Awalnya marah dan menangis terus. Bagaimana nasihat untuk anak sebagai poligami dan nasihat untuk istri yang sedang galau, risau dan sedih? Nasihat anak buat antum bersikap adil lah. Supaya antum tidak terkena ancaman bahwa orang yang tidak adil antara istri-istrinya pada hari kiamat datang dalam keadaan apa? Badannya runtuh sebelah. Ya. Yang kedua nasihat anak Pak antum harus pintar untuk memanage istri-istri antum. Karena antum yang poligami berarti antum juga harus bisa mengatur, ya, memanage istri-istri antum. Ya, kalau antum ketahuan poligami terus antumnya malah menceraikan, ini namanya antum nggak bener. Ya, karena sebagian teman-teman begitu Pak. Pas ketahuan dia poligami, kiamat. Wah, berantem dan yang lain-lain. Akhirnya diceraikan tuh. Entah itu istri pertamanya atau istri keduanya. Kan nggak benar. Menunjukkan dia sebetulnya nggak pantas poligami. Ya harus siap dong. Bahkan berapa kali ada datang ke rumah saya. Ya, Ustaz, kenapa? Karena nikah lagi Ustaz. Terus ya ketahuan Ustaz. Terus ya anak minta antum nasihati istri anak lah. Enak antum mana gitu. Antum yang enak, anak yang susah. Ya, kalau situ nikah lagi, situ harus siap dong dengan berbagai macam konsekuensinya. Ya. Nah inilah Pak masalahnya Pak. Jadi kalau antum nikah lagi harus siap dengan berbagai macam apa? Konsekuensinya. Harus. Adapun nasihat anak buat istri antum, sabar. Bukankah dahulu Rasulullah SAW
istrinya sampai 11? Bagaimana perasaan istri-istrinya ketika Rasulullah nikah lagi? Bagaimana sikap istri-istri Rasulullah SAW? Mereka tetap bersabar. Ya, memang ujian terbesar bagi seorang wanita itu ketika suaminya kawin lagi. Itu ujian yang paling berat bagi seorang istri. Tapi kalau si istri sabar, ya, dan berharap pahala di sisi Allah, wallahi pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Bagaimana jawaban ketika ada yang bertanya, hafalan antum berapa? Sementara kita ingin tawadu, Ustadz. Gimana cara menjawabnya ya Ustadz? Iya. Akhi, tawadu itu di hati. Tawadu itu apa? Di hati, bukan di lisan. Iya. Kalau antum ditanya hafalan kamu berapa? Kita lihat siapa yang nanya. Kalau yang nanya orang tua kamu, jawab. Kamu sudah berapa hafalan kamu, nak? Alhamdulillah, mak, udah 30 juz. Alhamdulillah, senang. Jawab. Tapi kalau yang nanya teman kamu udah berapa hafalannya? Ya, kalau kamu ditanya sama gitu sama teman kamu, tanya lagi, emang urusan kamu ngapain nanya hafalan saya? Ya, apa keperluan kamu sehingga kamu nanya hafalan saya? Enggak, cuma ingin supaya memotivasi diri saya sendiri. Jawab, nggak apa-apa, supaya dia termotivasi untuk menghafalkan Quran. Ya, nah itu, jadi tetap sambil hati kita juga kita jaga, jangan sampai kita terkena penyakit apa? Ujub, sombong. Ya, itu saudaraku seiman. Yang terpenting ya adik-adik, yang terpenting itu kita tidak perlu memperlihatkan ke orang-orang berapa hafalan kita. Yang penting orang melihat Al-Quran pada akhlak diri kita. Yang penting orang melihat akhlak kita sesuai dengan Al-Quran. Dan kita berakhlak kepada manusia sesuai dengan Al-Quran yang kita hafal. Percuma hafal Al-Qurannya banyak tapi nggak punya akhlak. Ya, tidak memperlihatkan bahwa kita seorang penghafal Quran. Iya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada? Perdebatan sama dengan hakim kadang-kadang memutuskan yang benar jadi yang salah atau yang salah jadi benar. Wah, ini hakim yang terancam dengan neraka ini, Pak. Kata Rasulullah, al-qudatu thalathah. Hakim itu ada 3. 1 di surga, 2 di neraka. Adapun yang di surga, maka ia yang memutuskan sesuai dengan keadilan. Adapun yang di neraka, yang pertama yang memutuskan dengan kebodohan bukan dengan ilmu. Yang kedua yang memutuskan dengan kezoliman. Dengan apa? Kezoliman. Ya. Kita tidak boleh menyatakan seseorang pasti surga atau neraka. Betul. Kalau kita menyatakan itu dosa. Karena kita memastikan sesuatu berdasarkan bukan ilmu. Kecuali kalau ada ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti
neraka. Adapun kalau nggak ada dalilnya lalu kita pastikan, itu namanya kita berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Karena memastikan surga dan neraka itu hak prerogatif hak hanya milik Allah saja. Hak hanya milik Allah saja. Bukan hak kita, Pak. Ya. Kecuali yang tadi sudah jelas dia mati di atas kekafiran. Matinya sudah jelas mati di atas kekafiran. Bagaimana menyikapi tetangga yang benci sama saya, Ustadz? Bahkan saya dimarah-marahin gara-gara saya melewati bak kontrol di atas got perumahan. Padahal cor-coran itu sudah kira 10 hari yang saya perkirakan sudah kuat. Saya malah dimarahi gara-gara belum ada 3 minggu. Akhirnya gara-gara itu tidak saling tegur-teguran. Ya udahlah, kita merendahkan diri aja. Kita minta maaf. Gak apa-apa, kita bilang saya mohon maaf. Datang ke rumah tetangga sambil bawa buah-buahan. Iya, kasih hadiah dan bilang saya mohon maaf ya. Kemarin saya nggak tahu kalau itu cor-corannya baru dibikin misalnya. Iya, nggak apa-apa. Kita mundur untuk maju lebih baik daripada maju terus tapi malah jatuh. Kan nggak bagus, Pak, tegur-teguran sama tetangga itu, Pak. Ya, kata Rasulullah tidak boleh seorang muslim tidak bertegur sapa dengan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Nggak boleh, kata Rasulullah. Dan yang paling utama dari keduanya, yang pertama kali mengucapkan salam. Maka kalau kita sama tetangga nggak tegur-teguran gara-gara itu, aduh repot ini. Karena itu bisa mencukur agama, saudaraku seiman. Ya, Allahu a'lam. Kata dokter, Ana mengidap sakit F20, skizofrenia. Dari tahun 2017, Ana sakit karena terlalu tertekan oleh ibu kandung. Sampai Ana menikah pun ibu selalu ikut campur masalah keluarga dan pada akhirnya Ana sering kambuh dan dirawat di rumah sakit jiwa. Ana bersikap bagaimana, Ustadz? Apakah Ana boleh hijrah ikut suami pindah? Kalau sudah nikah mah kewajiban kamu ikut suami. Seorang istri harus lebih berbakti kepada suami daripada kepada orang tuanya. Ingat itu. Ya. Maka kalau suami memutuskan udahlah kita pindah aja, Dek. Udah ikut suami. Walaupun ibu kamu nggak ridho, walaupun ibu kamu marah-marah, tetap kewajiban kamu lebih menaati siapa? Suami. Apalagi di sini keadaannya si ibu selalu ikut campur masalah keluarga dan itu bisa mudarat besar buat keluarga kamu nanti. Ya, maka nggak masalah kalau kamu sama suami kamu memutuskan untuk pergi saja, ya. Tapi tetap ngirimin misalnya hadiah dan yang lainnya dan tidak memutuskan hubungan sama sekali. Ya. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.